Semuanya tarian Tuhan yang sama, semuanya senyuman Buddha yang sama. Tepuk tangan dulu. Begitu cara meditasi menyembuhkan. Saya lihat jam dulu ya, karena tidak boleh lewat terlalu jauh dari jam yang di jam. Ya, sudah jam 9:30. Nah, 15 menit lagi ya. Jadi saya ambil ini 11 pertanyaan lagi. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tersenyum hanya padaku, manis, manis, manis. Kenapa sulit sekali konsentrasi dalam meditasi? Gini, ada jawaban di permukaan, ada jawaban yang dalam. Jawaban di permukaan dulu. Kalau teman-teman yang sulit konsentrasi, kalau tadi kan dikasih satu jangkar, jangkarnya nafas satu, itu jangkar. Kalau Anda sulit konsentrasi, boleh pakai jangkar 2. Contoh, nafas sekaligus tangan. Anda suka nomor 11, orang Bali suka nomor 11. Itu kalau nafas Anda hitung dengan angka 11 dengan tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lagi 1. Jadi ada 2 jangkar. Itu jawaban di permukaan. Kalau Anda mau jawaban yang dalam, sejauh pikiran Anda masih penuh dualitas, benar digenggam, salah ditendang, Anda konsentrasinya masih kacau. Ya, konsentrasi akan lebih mudah kalau Anda memasukin wilayah yang disebut Weda Vedanta sebagai wilayah Advaita. Advaita itu tanpa dualitas. Ya, istri yang cantik punya kita, kentutnya yang baik punya kita juga. Yang tepuk tangan itu istrinya baik itu. Suami ganteng punya kita, suami pemarah punya kita juga. Itu Advaita. Persis seperti putaran siang dan malam. Siang punya Tuhan, malam juga punya Tuhan. Kalau Anda memasuki wilayah tanpa dualitas Advaita, lebih mudah konsentrasi. Kalau Anda masih sangat dualistik, mau jangkarnya 11 pun konsentrasi Anda akan kacau. Makanya saya tekankan, terima. Ulangi sama-sama. Terima, mengalir, senyum. Itu pendekatan yang membimbing orang-orang memasukin ke wilayah Advaita. Dalam bahasa tetua Bali, Ruwe Binedani Tambi. Bagaimana ciri-ciri hati yang indah? Nah, ciri-ciri hati yang indah sederhana. Orang biasa berbuat baik gara-gara diancam neraka dan dosa. Hati yang indah berbuat baik bukan gara-gara diancam dosa dan neraka, tapi karena menemukan kebahagiaan dalam berbuat baik. Tepuk tangan. Untuk itu, kapan saja Anda melihat keran lupa dimatikan, di toilet umum matikan. Kapan Anda melihat batu berbahaya di pinggir jalan, pinggirin. Kapan saja Anda melihat nenek-nenek menyeberang, ambil tangannya, seberangkan. Temukan kebahagiaan dalam kebaikan. Jadi hati yang indah berbuat baik bukan gara-gara lapar akan surga dan takut neraka, tapi karena menemukan kebahagiaan dalam kebaikan. Saya menyadari baik dalam diri saya adalah Tuhan, buruk dalam diri saya juga Tuhan. Yang ingin saya tanyakan, apakah setiap saya biarkan buruk, apakah yang buruk dibiarkan atau bagaimana? Ini sering tanya anak muda. Kalau yang buruk juga punya Tuhan, berarti kita besok kita boleh colek pantat istri orang. Nah benar itu, nah benar. Ya, pengertian baik punya Tuhan, buruk punya Tuhan bukan berarti Anda bisa seenaknya, bukan. Pengertian ini
ada yang namanya peran luar dan peran dalam. Peran luar Anda jadi orang biasa, makanya belajar meditasi, setelah meditasi jangan aneh-aneh. Jadi orang biasa, jadi suami ya suami yang indah, istri yang indah, anak-anak jadi indah. Apa yang dilarang oleh peraturan dan undang-undang jangan dilakukan, peran luar itu. Tapi kalimat bahwasanya yang baik punya Tuhan, yang buruk punya Tuhan, itu peran di dalam, bekal di dalam yang membuat konsentrasi Anda lebih dalam. Jangan mentang Pak Gede bilang yang buruk pun punya Tuhan, kita besok beli narkoba, Joko Sembung pergi ke Singaraja, tidak nyambung secara tidak sengaja. Benar tuh, dari peran di luar Anda tetap jadi orang biasa, peran di dalam, nah itulah semuanya didekat dengan senyuman yang sama. Ada kalanya saya selalu menghakimi orang lain, menyebut salah karena sesuatu yang mereka saya lakukan. Bagaimana cara mengurangi penghakiman? Ya, ini cara mengurangi penghakiman ke orang lain sederhana. Pertama, kita bukan orang yang paling baik di dunia. Makanya sekali-sekali kita kutip pendapatnya orang gereja. Suatu hari ada pelacur yang mau ditimpukin banyak orang. Yesus bilang seperti ini, siapa yang merasa diri tidak pernah berdosa, silahkan lempar batu yang pertama pada pelacur. Nah, ada yang lempar batu. Artinya apa? Kita semua makhluk-makhluk yang berdosa. Jangankan Anda dan saya orang biasa, awak Tara pun di umur muda melakukan kesalahan. Sang Rama memanah kakinya Subali. Sri Krishna waktu kecil nakal. Pangeran Siddhartha lari dari istrinya, lari tanpa permisi. Kalau Awatara saja melakukan kesalahan di umur muda, apalagi orang biasa seperti kita. Biar Anda tidak melakukan penghakiman ke orang lain. Jangan lupa, kita semua memiliki kekurangan. Dengan menyadari kita punya kekurangan, maka lebih sedikit kita menghakimi orang lain. Dengan modal seperti itu lebih mudah kita menerima diri kita apa adanya. Dalam keluarga, suami wajib menjadi imam. Kalau salah satu keluarga melakukan kesalahan dan dibiarkan saja menjadi dirinya sendiri, di mana kebahagiaan itu bisa dirasakan. Ini nanya apa marah-marah ini? Gini, sering saya bilang ke banyak sahabat di dunia pernikahan, ya. Sering ini untuk biar pernikahannya selamat. Pernikahan bukanlah restoran tempat kita bisa menemukan yang senang-senang. Pernikahan adalah taman jiwa di mana kita saling menyirami. Lebih mudah kita saling menyirami kalau kita bisa menerima kekurangan pasangan Anda. Kalau Anda bisa menerima suami Anda yang kaya, Anda wanita biasa. Kalau Anda bisa menerima suami Anda yang pemarah, Anda muridnya Gede Pramana. Ya, Surami. Jangan lupa lagu yang tadi. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua. Mawar melati semuanya indah. Pernikahan adalah perjumpaan dua perbedaan. Jangan pernah memaksa pasangan hidup Anda sama dengan Anda. Dijamin bubar. Dijamin bubar. Di jalan meditasi yang saya ikutin, ada 90.000 hal yang mesti saya latih biar halus. Bayangin, 90.000 ngapalin saja botak, apalagi melaksanakan.
Ada 90.000 hal dalam hidup saya mesti dilatih halus. Karena sendiri bisa sendiri, tapi seminggu sekali istri saya datang mempersiapkan kebutuhan. Kalau istri saya datang ya seperti itulah, kayak rumahnya luah, Yon! Ya, saya halus, tapi istri saya biarkan seperti itu. Ya. Saya nggak rubah. Ya. Kalau lagi marah sama anaknya, ya biasalah, siapa yang diajak peluk, dia juga diajak berkelahi. Ya, pelukan sama dia, berkelahi sama dia. Kalau marah itulah keluarlah kata-katanya orang buleleng yang sudah kita tahu lah. Ya, dia saya nggak rubah. Ya, saya berlatih yang halus 90.000, tapi istri saya biarkan seperti itu. Dengan cara seperti itu baru setiap hari ku siram semua. Kalau tekun Anda menyirami, baru Anda ketemu menua yang indah. Apa itu menua yang indah? Mawar melati semuanya indah. Tepuk tangan. Bagaimana menghadapi siswa yang keterlaluan yang di sekolah? Apakah tidak boleh marah? Nah ini, saya titip ini Galih dari kemana? Tinggal Krishna. Saya biarkan ini Galih, Krishna, Mbok Kadek, teman-teman seperti itu. Ada di sekitar saya, ada teman keluarga compassion segelintir protes. Waktu Mbok Kadek orang gila sebelah suruh saya pulang, jangan. Ya. Saya biarkan mereka di sebelah saya karena kenapa? Mereka yang menghaluskan saya setiap hari. Jangan pikir ketika Mbok Kadek lompat-lompat di depan saya ketika saya meditasi, saya tidak terganggu, saya terganggu. Tapi dalam gangguan itu saya menerapkan ilmu S3, senyum saja. Tidak mungkin kita sabar hanya dengan menghafalkan 1 sabar, 2 sabar, 3 sabar. Nggak mungkin. Kesabaran hanya bisa bertumbuh di tengah banyak godaan. Sehingga Pak dan Bu Guru yang anak-anaknya bermasalah di sekolah, tolong letakkan mereka sebagai guru kesabaran. Saya titipkan ke guru-guru sekolah di ruangan ini. Di desa-desa tua termasuk desa saya, nama orang Bali ini Wayan sabar, nengah tenang, nyoman terima, kedut polos. Artinya apa? Kalau hidup jangan lupa yang sabar. Murid-murid yang nakal diterima. Kalau Anda sabar dan menerima, Anda bisa punya batin yang polos apa adanya. Tepuk tangan, bro.